Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Oke, kita sambut Bapak Masud. Maksud Ahmad. Masud SPD, Ahmad. MPD. Palaman 1 Konawe Selatan. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin tadi malam saya kontak Pak, tapi tidak sempat terbaca dan hari ini baru dibuka. Oke, tapi tetap insya Allah hari ini kita akan bagikan sesuatu yang luar biasa kepada penonton. Nah, beberapa hari ke depan Pak, kita akan ada event tahunan yang luar biasa besar dari KSKK. Ya, dari KSKK, OMI ya. Kalau dulu KSM, Kompetisi Sains Madrasah. Hari ini tahun ini berganti nama menjadi OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, luar biasanya di MAN 1 ini selalu konsisten mengirim perwakilan di tingkat provinsi. Minimal 1 atau 2. Minimal 1 atau 2. Tapi yang luar biasa tahun ini mengirim 8. Sangat luar biasa. Untuk tingkat provinsi 8. Wah, luar biasa. Nah, ini yang mungkin coba kita gali bagaimana tips and trick resepnya ini Pak, bagaimana. Tapi sebelumnya kita perkenal dikit, sudah berapa tahun Pak di MAN 1? Saya di MAN 1 Konsel 20 Oktober 2000. Berarti tahun kelima ya? Oh, tahun kelima. Tahun kelima. Tahun kelima di MAN 1 Konsel. Persis ini Oktober besok. Persis Oktober. Jadi ada acaranya ya mungkin besok di MAN 1. Nanti kita lihat kalau kita dapat lagi ke nasional. Ah, luar biasa. Kan? Nanti insya Allah guru-gurunya bisa tagih Pak Masud. Nah ini Pak, tahun ini kan ada progresif Pak, naik dari yang sebelumnya mungkin 1 atau 2, sekarang 8. Tahun ini 8. Nah kita langsung saja, karena ini kita main inti ini saja Pak. Bagaimana sebenarnya resepnya agar bisa mungkin diduplikasi tiap tahun. Jadi jangan ini Pak, walaupun Bapak sampaikan bukan berarti nanti madrasah yang lain jadi saingan, tetapi bagaimana bisa diduplikasi dia sedemikian rupa. Terus semakin bagus persaingannya semakin ketat ya, luar biasa. Oke, langsung saja Pak. Kira-kira bagaimana? Oke, Bung Rahmat ya. Bung Rahmat, Mas Rahmat boleh. Bung Rahmat atau Mas Rahmat. Ya, boleh Pak. Sesuai dengan pertanyaannya tadi terkait dengan OMI ya. OMI. Tahun ini kan OMI memang berubah nama. Sebelumnya berubah payung. Oh, ya. Kalau dulu kan KSM itu ada Mayres, kan dia berjalan tersendiri. Sekarang mungkin karena ada kebijakan baru di pusat, OMI itu menjadi satu payung antara KSM dengan Mayres. Ya kan? Kayaknya menjadi tren baru lah tahun ini, mungkin karena karena OMI-nya berubah ya. Kita sekarang kok naik jumlahnya jadi 8. Tapi mungkin ada usaha. Ada tips. Usaha yang paling mendasar sebetulnya yang sering dilakukan ya adalah harus ada pembinaan rutin atau kesiapan. Kan ini kompetisi, bukan belajar untuk ulangan semester kan? Ini kompetisi. Jadi kalau kompetisi kan kita berkompetisi bukan hanya temannya, anak-anak peserta, teman kelasnya atau teman sekolahnya, tapi berkompetisi dengan teman-teman madrasah lain, swasta maupun negeri. Kalau di Konsel ini kapasitas anak itu rata-rata sama, baik swasta maupun negeri sebetulnya. Mungkin keberuntungan ya, atau memang tips itu ya. Jadi tipsnya ini langkah-langkahnya begini. Jadi kalau kita sudah masuk tahap, jadi begini langkahnya. 1, sekolah itu ngambil kebijakan bahwa kompetisi peserta didik di luar sekolah itu harus lahir dari beberapa hal. Yang pertama lahir dari kelas. Jadi di kelas itu guru sebagai fungsinya membimbing, sudah harus membimbing memang anak-anak yang berpotensi kan, habis itu diklasifikasi. Klasifikasi potensinya apa, bidang studi atau lomba tingkatan level mana dan seterusnya. Baru yang kedua itu ada pembinaan rutin bulanan. Kalau dari ini kan kemarin lomba September ya atau Juli, Agustus.
Jadi dari Januari sampai Agustus ada pembinaan. Tapi dia pembinaan rutin oleh tim yang sudah dibuat. Kemudian guru yang akan mengajar. Guru yang mengajar itu bukan hanya guru. Kalau yang rutin bukan guru di dalam. Guru dari luar. Ya kan pertimbangan pembiayaan kan dana BOS. Tetapi bukan berarti ini ya Pak, maksudnya anak-anak yang akan berkompetensi ini, yang tidak berkompetensi tidak diberikan pembinaan, tetap sama, hanya volumenya yang berbeda ya. Ya kan itu di dalam aturan kelompok ekskul Ya. itu kan harus 15 orang. Ah, Jadi semua diberi ruang. diberi ruang yang Kan sama kalau ya. 15 kali 6 apel banyak kan? Banyak sekali, 100 lebih malah ya. Nanti saat sudah mulai dekat, mulai diseleksi. Apalagi ada seleksi sekolah. Berarti sisa yang berkompetisi yang ikut. Jadi dari 15 menjadi 3. Jadi sebelum di tingkat kabupaten ada di madrasah dulu seleksi seleksinya. madrasah. Jadi bukan seperti penunjukan ya, enggak dari penilaian keseharian bukan ya? Nah, tadi awalnya. Awalnya. Harian. Habis itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, dia latihan rutin Latihan rutin. per bulan. Ah. Nanti di latihan rutin per bulan itu diklasifikasi mana yang mau ke geografi, mana ke ekonomi, fisika, biologi dan seterusnya. Nanti itu baru seleksi sekolah. Seleksi Kalau sudah seleksi sekolah berarti keluar 3 orang untuk seleksi kabupaten dan sudah kelihatan bidang studinya kan. Pada saat mau seleksi kabupaten, itu ada namanya intens. Ya, latihan intens. Jadi dibentuk tim mengajar gabungan, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Intens tidak belajar apapun kecuali belajar lomba. Nah, itu dia. Termasuk Maires juga begitu. Maires kan menyusun proposal tidak mudah. Ya. Kalau proposal tidak mudah ya mereka harus intens itu selama menyusun proposal. Tapi belum tahu ini ada pengumumannya buat sudah kita ini. Kalau berhasil berarti itu tadi langkah-langkahnya sama dengan Maires. Sehingga kita menghasilkan 8. Sebetulnya target kita seandainya tahu dia punya grade, itu harusnya grade-nya itu biar tidak juara tapi memenuhi grade. Ya kan? Memenuhi grade. Apalagi di provinsi. Kan di provinsi dulu biar tidak juara tapi grade-nya 76. Nah, itu bisa lolos ke nasional. Jadi kita kejar grade tapi kan kita tidak lihat bocoran grade-nya berapa. Sehingga anak-anak itu terbiasa dengan mengejar target, ya kan, mengejar target. Karena target itu juara atau tidak juara lolos. Yang lalu-lalu itu, tapi tidak tahu kalau Omi sekarang yang sistem baru kan. Tapi paling tidak kita sudah siapkan dan sudah mulai hari Senin kemarin. Hari Senin setelah itu kan, berarti seminggu saja ini memang intens mereka persiapan untuk besok. Persiapan untuk di tanggal 2 dan 3 ya. Saya kira itu langkah-langkah yang dilakukan manajemen sekolah. Jadi kalau tidak berhasil memang sudah maksimal itu dikerja, tapi belum terlalu maksimal sebetulnya. Nah, luar biasa. Jadi ada banyak persiapan yang dilakukan seperti yang Bapak sampaikan. Tapi tentunya selain program yang disiapkan tadi, kapasitas guru yang mendukung untuk program berjalan. Nah itu taruhan. Jadi guru itu diberi sugesti bahwa taruhan ketidakberhasilan kita bukan hanya anak, guru juga menjadi taruhan. Kepala sekolah apalagi kan yang Betul. Nah, saya beberapa kali Pak ke Man 1 juga, saya lihat aktivitas yang aktif dari mulai pagi hingga sore banyak kegiatan. Nah, mungkin boleh sedikit diceritakan Pak, ada aktivitas apa anak-anak di sana di madrasah? Sebetulnya dalam satu ekosistem itu memang banyak kegiatan baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim. Ada tim-tim, misalnya tim penjaminan mutu, tim kebersihan, tim dulu waktu masih ada kurikulum merdeka itu ada tim P5 dan seterusnya. Itu harus dibentuk. Karena guru-guru sekarang itu harus diberi apresiasi secara formal oleh manajemen. Misalnya diberi surat keputusan, diberi penghargaan. Nah, itu penting juga diberi penghargaan. Karena itu juga bagian dari tugas dan fungsi kepala madrasah memberi apresiasi pada guru yang berhasil kan. Kemudian turun ke siswa itu tergantung minat bakat. Ada yang ke pramuka, ada yang ke
pas lah namanya Paskibraka ya. Ya. Kan setiap tahun ada utusan ke Konsel, malah ada yang ke provinsi, Pramuka, terus Palang Merah, terus UKS banyak aktivitasnya yang berhubungan dengan pihak dinas kesehatan kan. Jadi dinas kesehatan kalau masuk ke sekolah kita tidak sulit karena UKS yang sudah terbentuk, pembinanya juga sudah luar dalam memahaminya, jadi tidak perlu ada kepala sekolah di situ berkomunikasi dengan pihak-pihak itu, paling tanda tangan SPP desanya misalnya. Luar biasa ternyata yang Ada Bapak satu sistem yang jarang dibentuk, namanya Apa itu, Pak? tim penjaminan mutu. ya di Man 1 ada. Ada. Tim itu menyusun Rensra 2009 sudah ada. Rensra 2004 yang lalu terbukti bisa terisi dengan baik. KOM namanya tuh. KOM itu kurikulum operasional madrasah. Jadi itu tertuang semua aktivitas yang hendak kita target. Jadi nyawanya secara administrasi hidup dan secara praktik juga hidup. Dan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ekosistemnya dibentuk dulu sehingga mungkin siswa-siswi di madrasah lebih lebih senang ketika berada di sekolah. Bersosialisasi memang. Bersosialisasi. Kalau tidak sosialisasi juga enggak akan. Itu juga harus ada kayak di upacara, sosialisasi upacara, di apel, ya kan? Di ruangan kelas, di rapat dewan guru dan seterusnya itu harus diulang-ulang semua itu. Penguatannya harus berulang. Nah, luar biasa mungkin Pak. Sedikit Pak, resolusi ke depannya. Man 1 akan seperti apa di tangan Bapak? Sebetulnya memang kita target pertama sejak saya datang itu harus berakreditasi A. Berakreditasi. Hari ini akreditasi A+. Berarti mempertahankan. Minimal mempertahankan. Kemudian yang kedua harus memiliki sumber-sumber belajar yang modern. Makanya ada pembangunan gedung perpustakaan dengan isi-isinya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini harus dikembangkan. Media sosial itu kita kembangkan, kenalkan juga ke anak. Maka kita sebut dengan graffiti. Graffiti itu pengganti dulu waktu kita masih SMA kan, majalah dinding, terus apalagi itu jurnalis kan, digabung jadi satu menjadi graffiti. Jadi ada fotografer di dalamnya, ada kewartawanan atau jurnalis, ada media sosial. Jadi media sosialnya lengkap. Jadi ini ya Pak, maksudnya anak-anak tidak dipaksa hanya belajar formal setiap betul. hari. Sangat betul itu. Misi kita yang terbaru ini setelah kita bikin Rensra baru 2025-2029 itu hanya ada 4 komponen utama di visi itu. Satu adab, makanya keduanya adab. Adab baru cakap atau kemampuan saintif, baru kompetitif, baru cinta lingkungan sesuai dengan visi Kementerian Agama. Luar biasa. Nah, saya kira apa yang hari ini dicapai oleh Man 1 Konawe Selatan bukan maksimal, belum maksimal. Bukan, maksud saya adalah hasil dari sebuah konsistensi Pak. Betul. Jadi walaupun kita punya misalnya 1000 program, tetapi hanya dijalankan 1 hari percuma. Tetapi kita punya 1 atau 2 program, tetapi kita konsisten menjalankan, itu lebih baik. Artinya kita tidak hanya merumuskan sebuah dokumen, tapi harus dirinci itu dokumen mana yang harus, mana yang belum, mana yang harus tahun depan, ya kan? Ya. Ini target 8 ini misalnya OMI memang sudah target 5 tahun sebelumnya. Target 5 tahun sebelumnya. Bahwa suatu saat kita kan target kita nasional sebetulnya kan. Nah, sekarang sudah mulai banyak. Langkah-langkah sudah mulai studi tiru penting. Penting. Guru-guru itu ini salah satu strategi ini, ada guru yang kita suruh studi tiru di Man 2 Kota Malang sebagai pemilik juara KSM nasional kan dan internasional. So, tidak mereka pergi lihat dan mereka ingin wujudkan karena sudah ada beberapa orang yang sudah pernah melihat sesuatu yang seperti untuk itu. Tahun ini Pak? Tahun ini. Mudah-mudahan ilmu dari Malang tadi bisa sudah ini hasilnya. Dan mudah-mudahan sampai di nasional. Itu dia. Moga-moga kalaupun tidak ya kita tetap ada
di dalam lingkaran prestasi itu toh, kemudian menjadi dasar untuk kita melangkah lebih lanjut ke depan. Nah, baik, luar biasa Pak. Mungkin kita supaya penonton penasaran sedikit nanti kita sambung lagi di bagian kedua. Ya, Oke. nanti di part 2. Oke. Nah, luar biasa hari ini tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Masud Ahmad bagaimana tentang hasil dari sebuah konsistensi bahwa Betul. bukan hanya merumuskan secara administrasi tapi perlu mendetailkan apa-apa program yang ada di dalam. Jadi satu kata memang konsisten. Satu kata, Konsisten. konsisten. Nah, luar biasa hari ini. Semoga kita bisa mengambil intisari ataupun hal-hal yang bermanfaat dari podcast kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.